yang selalu tidak baik kepada kita. Allah sebutkan berkali-kali di Al-Quran. Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tardu ankal yahudu walan nasara. Al-Yahud, muncul kata-kata Yahud, ya, dan tidak akan rela. Jadi mereka nggak akan suka pada kita, jamaah sekalian. Kelihatannya suka, senang, kerjasama, ya biasalah. Tapi sebenarnya ini Allah sebutkan, yang nyampaikan Allah kepada kita, bukan siapa-siapa. Sehingga ya itu sudah kebenaran gitu loh. Mereka memiliki sebuah hati yang sangat keras, mayoritas, ya, mayoritas lah ya ini. Kalau ada 1-2 musuh Islam oke lah, gitu ya. Tetapi dan rata-rata mereka tidak suka kepada kita. Ma'asyiral rahimakumullah, walam tardu ankal yahudu walan nasara. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Ya. Surat Al-Maidah ayat 82. Engkau akan dapati orang yang paling memusuhi orang mukmin itu adalah al-Yahud. Ada dua kelompok. Disebutkan di sini al-Yahud, ya, walladzina asyraku, dan orang yang musyrik. Al-Yahud dan orang yang musyrik, ya ateis, ya, atau agamanya apa gitu ya, bukan agama samawi, itu mereka kebenciannya itu di atas rata-rata sudah, di atas rata-rata. Artinya mereka betul-betul ini. Allah sampaikan, asyad dan nas, yang paling sangat tidak suka dan paling memusuhi Anda adalah al-Yahud. Surat Al-Maidah ayat 82. Jadi apa yang terjadi di sana memang ini berat gitu ya, berat. Sudah berusaha keras ya saudara kita yang lain ya. Dulu ada PLO namanya ya. Ada Yasser Arafat dan sebagainya. Berusaha keras untuk bagaimana secara diplomatis, ternyata juga tidak bisa. Maka Hamas ini jalannya adalah dengan cara jihad sudah. Memang harus betul-betul dengan jihad, dengan cara itulah maka akan bisa menyelesaikan urusan dengan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral rahimahullah, inilah ya tentang orang-orang Yahudi yang akhirnya terus mereka turun temurun, Pak ya. Jadi waktu itu zaman Nabi Sulaiman, lalu muncullah kelompok Yahudi ini, lalu mereka diserang oleh kerajaan namanya Babilonia dari Irak. Maka mereka akhirnya berpencar kemana-mana, begitu ya. Pergi kemana-mana karena diserang oleh kerajaan dari Babilonia. Lalu setelah itu Yunani datang, Palestina kemudian berada di bawah kekuasaan Yunani. Setelah Yunani, Romawi. Nah begitu Pak ceritanya Pak ya. Mereka juga di mana-mana dan ada sebagian di situ masih tercokol di Palestina. Setelah Romawi baru kita umat Islam. Dan orang yang atau masa waktu itu kita pertama kali masuk ke wilayah Palestina adalah masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar datang ke Palestina, ya, ada dua hal yang dia sampaikan kepada kaum muslimin dan orang-orang Romawi ketika itu. Umar mengatakan kepada orang Romawi, dia katakan idhabu fa antum mutlaqa. Wahai orang Romawi, pergilah kalian bebas. Jadi bebas mereka, tidak ada yang ditawan, tidak ada yang dijadikan tebusan, tidak ada itu. Islam masuk ke sana, ke Palestina dalam keadaan damai. Umar sendiri yang datang ke sana untuk mengambil kunci gerbang Palestina. Idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kalian bebas. Yang kedua kata Umar, ya, wahai umat Islam, ini Palestina adalah al-ardul mauqufah. Ini adalah tanah wakaf yang diamanahkan kepada kaum muslimin. Nah, maka muncullah istilah tanah wakaf umat Islam. Itu adalah dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang kita dengar bahwasanya Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Masyaallah rahmatullah, itulah ya kilas balik sejarah Palestina. Dan orang-orang Yahudi gitu ya, ini komunitas kelompok yang terus memusuhi siapapun dan dimanapun ada Nabi dicari gitu ya. Sampai mereka datang ke Madinah, kan begitu? Sampai ke Madinah.
mencari-cari di mana ada Yahudi yang nabi terakhir yang akan muncul itu, dan mereka akan memeranginya. Begitu ini sudah muncul dan sebagainya, maka inilah jemaah sekalian yang terjadi sampai saat ini. Memang harus kita hentikan. Nah, gitu ya. Harus kita hentikan. Baik Yahudi yang garis keras, terutama garis keras. Ya. Karena tidak semuanya Yahudi itu garis keras. Ada yang garis tidak keras ya. Tapi yang keras juga luar biasa banyaknya gitu. Memang harus dihentikan. Apapun keadaannya, kondisi Palestina, kondisi yang ada di sana memang harus dihentikan. Untuk apa kita perang? Hidup bersama nggak jadi soal, kan begitu Pak ya? Kembalikan tanah Palestina. Mereka ngambil Pak itu, pendudukan. Semua orang tahu. Ya, semua orang tahu bagaimana setelah Inggris keluar gitu ya, Palestina muncul, mereka datang dan mereka kemudian mengambil. Ada tragedi namanya tragedi Nakbah. Nakbah itu artinya pengusiran Pak. Jadi beberapa wilayah itu diambil oleh alih dan orang di desa itu disuruh untuk pergi dari wilayah itu. Akhirnya mereka pencar orang-orang Palestina itu karena dikuasai oleh orang Yahudi. Termasuk yang tinggal di Gaza itu tidak semuanya orang Gaza aslinya. Beberapa dari wilayah lain karena diusir orang Yahudi maka datang ke Gaza begitu. Jadi mereka punya asal usul tersendiri di mana, tapi diusir oleh mereka. Ini pengusiran terus terjadi saudara sekalian, yang ya Anda tahu sendiri sekarang bagaimana saudara kita di Palestina tinggal sedikit wilayahnya dan masih terus dikejar-kejar oleh mereka. Ini walan tardo angkal Yahudu walan nasrani. Saya sampaikan pada malam hari ini agar kita itu jangan berhenti ya untuk tetap membantu saudara kita di Palestina. Mereka kondisinya sekarang lagi betul-betul sangat susah jemaah sekalian. Makan aja cari susah, air juga susah jemaah. Air susah, tempat tinggal juga banyak yang sudah runtuh ya kan. Akhirnya menggunakan kayak tenda-tenda begitu. Betapa susah sudah. Makan susah, air susah, apalagi pakaian cuci juga sangat susahnya luar biasa. Jemaah sekalian sakit, rumah sakit sudah pada dihabisin oleh orang-orang Yahudi ya, Zionis. Jadi Zionis ini adalah sebuah gerakan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina gitu. Ini gerakan. Maka dipanggillah yang dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya untuk berkonsentrasi kumpul di Palestina. Jadi persoalannya adalah mereka setelah itu membuat negara di dalam sebuah negara. Ini persoalan. Tadinya tidak ada mereka di sana, membuat negara dalam negara. Setelah itu terus melebar dan Anda kita tahu sampai saat ini. Maka jemaah sekalian, tetap kita berjuang untuk saudara kita di Palestina dengan doa kita, dengan donasi kita, dengan medsos kita, dan yang terakhir adalah dengan boikot kita. Kalau Anda masih menggunakan produk-produk yang pro dengan Israel, itu artinya kita membiarkan penderitaan saudara kita. Maka jemaah sekalian sudah di-share ya produk-produk apa yang pro Israel, itu selalu terus kita boikot, kita hentikan, jangan berhenti ya. Mereka kalaupun mati alhamdulillah kan begitu ya bisnis itu, karena mereka itulah ya yang menjadikan senjata-senjata mereka untuk melawan saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah luar biasa teman-teman saudara-saudara kita yang lainnya juga dari beberapa wilayah itu sudah mulai muncul ya untuk membantu saudara kita di Palestina, termasuk Mesir jemaah sekalian. Mesir meskipun secara politis kelihatannya ini dan itu, tapi sesungguhnya Mesir itu memiliki sebuah sesuatu yang emosional yang sama dengan saudara kita di Palestina. Jadi Hamas itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, dan Syekh Ahmad Yasin itu dulu belajarnya di Mesir. Nah gitu. Guru-gurunya ada di Mesir, ada di Kairo jemaah sekalian. Maka punya ikatan emosional antara Mesir dengan saudara kita di Palestina. Jemaah sekalian, kita berharap semakin sadar ya
Saudi terutama ya. Jadi memang beberapa negara Anda tahu ya, saya bukan analis tentang politik ya mas kalian, tapi kondisi memang saudara kita memang sedang tersandera ya mas kalian. Termasuk juga Saudi dan sebagainya. Ketika ada muncul orang-orang baik, mereka berusaha keras untuk bagaimana ini itu dihilangkan. Mas ingat Raja Faisal ya? Raja Faisal Saudi yang luar biasa, yang sangat berani gitu ya, kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Ternyata mereka membuat sebuah makar dengan cara pembunuhan melalui keponakannya sendiri. Keponakannya yang dididik oleh mereka, yang diberi janji, nah gitu ya, nanti kalau kamu sudah bisa membunuh akan didukung. Ya mamakaru makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata setelah membunuh nggak ada dukungan, maka keponakannya kemudian mendapatkan kisos dan dibunuh gitu ya. Mas kalian, itu ya yang terjadi ya pada saudara kita di Saudi gitu ya. Kenapa kok diam? Yang lainnya kenapa kok tidak bergerak? Karena mereka dalam kondisi yang sulit ya mas kalian. Tinggal keberanian saja sebenarnya. Dan kita juga alhamdulillah saya senang ya, bangsa Indonesia sangat berani ya dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh Menteri Luar Negeri kita yang kemarin walk out keluar dari forum ya, ketika orang-orang Israel itu menyampaikan orasinya di PBB. Ini adalah sebuah langkah yang positif. Dan saya berharap kedepannya adalah semakin berani kita jemaah sekalian menghadapi orang-orang Yahudi itu. Jangan lupa bahwa Yahudi itu sering kita sebut secara tersirat di Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, cukup? Sudah waktunya azan ya. Mungkin ada tambahan cerita boleh, atau mungkin pertanyaan dari jamaah. Ahlu kitab ya. Ahlu kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi ahlu kitab itu adalah ahlu al-kitab. Al-kitab artinya adalah kitab ya. Al-munazzal minallahi ta'ala. Dalam bahasa ilmu tentang masalah keagamaan ya, itu adalah agama samawi. Nah gitu. Agama samawi itu agama yang ada nabinya di sana. Sehingga ahlu kitab lebih pada al-Yahud wan Nasara. Jadi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu Pak ya, insyaallah. Jadi ketika ada kata-kata ahlu kitab di Al-Qur'an, itu enggak semuanya buruk ya. Ada yang baik Pak ya. Toh mereka juga orang-orang baik juga banyak. Orang-orang Nasrani Hawariyun ya. Mereka adalah murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang terbaik di antara muridnya Nabi Isa, orang baik gitu. Itu Hawari ya. Tapi begitu Yahud, nah ini masalahnya. Gak ada ceritanya orang Yahudi yang baik, baik itu di Al-Quran ataupun di dalam hadis, tidak ada ceritanya itu. Makanya kecuali mereka yang bertaubat ya, kemudian masuk Islam, itu beda lagi. Cukup jemaah sekalian, ada lagi terakhir. Nah, oke, monggo. Oh iya. Kenapa kok Yahudi kelihatannya kuat kan gitu ya? Siapa yang backup? Nah, yang sudah kita lihat adalah mereka yang membantu. Kan negara-negara sudah mulai ngirim ya, mereka mengirim. Jadi kalau sudah dibantu oleh negara yang raksasa gitu ya, maka dia merasa kuat di sana. Wallahu alam, apakah nanti ini adalah sebuah awal daripada akhir zaman gitu ya? Kita tidak tahu gitu ya. Yang jelas adalah bahwa Dajjal itu nanti akan terbunuh di Palestina. Namanya Babul Lut. Ya, Babul Lut. Ada di sana tempat namanya Babul Lut, di situ Dajjal akan terbunuh. Cuma kapan kita nggak ada yang tahu. Nah, ya ini adalah salah satu kasak kusuk ya, bisa jadi akan mengarah ke perang dunia ketiga dan sebagainya, atau akhir zaman. Semuanya adalah baru perkiraan.
Intinya adalah kita selalu waspada ya. Kita pro ke siapa kan begitu ya. Kita harus pro kepada saudara kita sesama muslim. Oke, cukup insyaallah, semoga manfaat dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.